Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang materi suhu dan kalor di SMP. Sebelumnya, kita akan bahas tentang suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Nah, alat untuk mengukur suhu itu sendiri namanya adalah termometer. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang 4 termometer, yaitu Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Adapun perbandingan dan juga titik didih dan titik bekunya sudah dapat kita lihat di slide itu tadi ya. Oke, setelah suhu selanjutnya kita akan bahas tentang kalor. Nah, kalor sendiri adalah energi yang dilepas atau diterima suatu zat. Sedangkan alat yang untuk mengukur kalor sendiri itu namanya adalah kalori. Selanjutnya, untuk menghitung kalor sendiri itu rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dimana Q itu adalah kalor sendiri, yang satunya adalah joule, dan C itu adalah kalor jenis, yang satunya joule per kilogram derajat Celcius, dan M sendiri adalah massa, yang satunya kilogram, dan delta T itu nanti delta itu kan selisih ya, jadi kita harus menghitung dulu T2 atau T akhirnya kita kurangi T1. T itu suhu ya teman-teman, lupa tadi. Nah, pada materi kalor ini nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama itu perpindahan kalor, yang kedua adalah perubahan kalor. Oke, yang pertama itu perpindahan kalor. Nanti kita akan mengenal tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, silahkan teman-teman dibaca dulu. Di situ ada pengertian konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, setelah mempelajari tentang pengertian konduksi, konveksi, dan radiasi tadi, nah kita akan mengetahui perbedaannya. Nah, kalau konduksi itu nanti medium perantaranya tidak ikut berpindah, sedangkan konveksi itu nanti medium perantaranya ikut berpindah, dan radiasi itu nanti dia tidak memerlukan medium perantara. Setelah mempelajari tentang perpindahan kalor, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan kalor. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya di kalangan kita. Nah, misalnya di sini kalau padat menjadi cair itu namanya nanti adalah mencair. Sebaliknya kalau dari cair ke padat itu nanti namanya adalah membeku. Sedangkan padat menjadi gas itu menyublim, gas ke padat itu namanya mengkristal. Nah, seperti itu ya. Di situ sudah ada diagramnya. Diagram di situ sudah menunjukkan dari padat ke cair atau sebaliknya, cair ke gas, sebaliknya gas ke padat dan sebaliknya. Nah, itu sudah jelas sekali ya di situ. Nah, di sini nanti kita juga akan pelajari tentang keterkaitan dari suhu dan kalor. Nah, di sini sudah ada diagramnya, di mana di situ ada proses dari mencair, padat, dan juga menguap, yang nanti kita akan menggunakan rumus kalor tadi, yaitu Q sama dengan M dikali C dikalikan dengan delta T. Nah, selanjutnya kita lihat slide yang ini. Nah, di diagram itu sudah ditunjukkan kalau yang tegak lurus itu adalah T atau suhunya. Nah, sedangkan yang datar itu adalah kalornya atau Q-nya. Nah, di situ juga sudah diterangkan kalau S itu kan dingin sekali, yaitu suhunya itu di bawah 0 derajat, dia suhunya minus. Nah, sedangkan kalau dia itu nanti mendidih, maka suhunya itu di atas 100. Nah, setelah itu sekarang kita akan membahas tentang problematika pembelajarannya pada materi suhu dan kalor ini. Nah, di sini penelitian saya menemukan beberapa problematika, yaitu salah satunya siswa cenderung lupa dengan materinya. Kenapa? Nah, karena di sini siswa itu pasif atau tidak berperan penuh. Nah, yang kedua, siswa belum pernah melakukan praktikum mengenai materi suhu dan kalor. Nah, terus di sini saya membuat solusi pembelajaran, yaitu dengan model pembelajaran inquiry learning.
Inquiry learning itu sendiri yaitu pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuan mereka. Nah, jadi di sini nanti siswa itu akan lebih mengingat dengan materi-materi yang telah mereka pelajari. Seperti itu, dan di sini nanti siswa itu juga akan lebih memahami materi tersebut. Nah, di sini ada sintaks atau langkah-langkahnya ketika kita akan membuat model pembelajaran inquiry learning. Nah, di sini ada langkah-langkahnya dan juga di sini nanti ada proses pembelajarannya, apa yang akan kita lakukan ketika kita menggunakan model pembelajaran inquiry learning tersebut. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning ini nanti siswa memang akan betul-betul berperan di sini sehingga mereka akan lebih mengingat apa yang mereka pelajari karena itu menurut penemuan mereka sendiri, dan di sini nanti siswa juga akan menemukan temuannya sendiri. Jadi mereka akan praktikum dengan bantuan guru ya tentunya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.